Halo, selamat datang di video saya. Tema video kali ini saya mau membahas mengenai persiapan untuk datang ke Misa Paus pada tanggal 5 September, Kamis besok di Gelora Bung Karno, Senayan. Tentu saja video ini merupakan persiapan dari sisi umat, jadi bukan sebagai panitia atau penyelenggara. Sebagai salah satu umat Katolik, saya kebetulan memang bisa ikut ke Misa Paus. Walaupun memang di paroki saya juga tidak mendapat kuota, tapi ternyata ada teman yang menawarkan melalui grup Marriage Encounter. Dan kebetulan saya bisa mendapatkan satu tempat untuk ikut Misa Paus melalui Marriage Encounter tersebut. Pertama kali yang harus diketahui sebelum datang ke Misa Paus, kita harus punya gelang. Gelangnya seperti ini. Kalau tidak punya gelang, dihimbau untuk tidak datang ke GBK dan lebih baik ikut misa online di gereja masing-masing atau di rumah. Jadi nanti pada misa tanggal 5 September besok, misa tersebut akan live di televisi dan juga mungkin ada di channel-channel YouTube tertentu. Panitia penyelenggara kunjungan Paus ke Indonesia sudah menganjurkan bagi yang ingin ikut misa di GBK untuk menghubungi paroki masing-masing. Jadi memang tidak semua umat di paroki tersebut bisa ikut ke Misa Paus karena ada kuota. Misalkan di satu paroki umatnya ada sekitar 5.000 orang. Mungkin kuotanya hanya 1/5-nya atau 1/10-nya. Setelah mendaftar untuk mengikuti Misa Paus di GBK, kita akan dihubungi oleh koordinator di paroki masing-masing. Jadi setiap paroki itu atau di setiap kategorial di gereja-gereja masing-masing akan ada PIC-PIC yang bertugas untuk mengambil gelang untuk Misa Paus tersebut. Gelang tersebut akan didistribusikan kepada umat dan umat juga harus membawa gelang tersebut saat ke GBK. Memang bukan perkara mudah ya mendistribusikan sekitar 90.000 gelang ke umat untuk misa di GBK ke koordinator masing-masing. Jadi sebaiknya kita tidak hanya menunggu dari koordinator untuk menghubungi kita. Sebaiknya kita juga harus aktif untuk menanyakan di mana keberadaan gelang kita. Apakah sudah di tangan koordinator atau belum? Dan kalau sudah di tangan koordinator, bagaimana caranya kita mengambil gelang tersebut? Jumlahnya yang cukup banyak, satu koordinator bahkan mungkin bisa memegang puluhan bahkan ratusan gelang. Jadi kemungkinan ada yang keselip, atau ada yang ketinggalan, atau ada yang tidak dicatat. Jadi sebaiknya kalian juga mengecek apakah nama kalian sudah tercatat untuk pengambilan gelang tersebut. Sebaiknya kalian sudah pegang gelang untuk misa tersebut sebelum hari H. Jadi kalau untuk janjian di hari H sangat riskan ya, karena umat begitu banyak, puluhan ribu, kemungkinan akan kesulitan kalau kita janji dengan seseorang di hari H, apalagi di GBK. Jadi nanti di gelang untuk Misa Paus tersebut ada keterangan DOR, alur, row, dan SN. SN itu singkatan dari seat number. Jadi untuk Misa Paus ini kita tidak datang walk-in lalu bisa duduk sembarangan dan pilih di mana saja, tapi tempat duduknya sudah diatur. Masing-masing orang sudah memiliki nomor tempat duduk tersendiri. Untuk tempat duduk umat saat Misa Paus terbagi menjadi 2 area, yaitu area utama dan area madya. Kebetulan saya mendapat tempat duduk di area madya.
Mengenai areanya itu sudah ditulis di masing-masing gelang, jadi kita sudah jelas dan tidak akan mencari-cari atau bertanya-tanya lagi begitu datang ke GBK. Mengenai transportasi memang disarankan oleh panitia untuk naik kendaraan umum seperti MRT atau Transjakarta. Kalau naik kendaraan umum bisa berhenti di Gerbang Pemuda dan kita tinggal jalan kaki menuju ke GBK. Kalau membawa mobil sendiri, hanya ada beberapa kantong-kantong parkir dan tidak bisa parkir sembarangan. Berikut ini adalah kantong-kantong parkir yang disarankan kalau kita membawa mobil. Jadi memang ada beberapa tempat parkir di sekitar GBK, tapi kita memang harus jalan kaki lagi sekitar 750 meter sampai 1 km menuju ke GBK. Ini adalah kantong-kantong parkir yang terdekat dengan GBK. Selain dianjurkan naik kendaraan umum atau membawa mobil pribadi, di paroki-paroki juga disediakan bus untuk mengangkut umat yang akan misa di GBK. Kalau memang kenal dengan koordinator paroki atau tahu informasi mengenai bus yang berangkat dari paroki, kita bisa ikut bus dari paroki ke GBK. Tapi bus-bus dari paroki ini memang parkirnya juga sudah ditentukan dan tidak bisa sembarangan parkir. Hal penting lainnya yang juga diatur dan dipersiapkan saat misa paus adalah barang bawaan umat. Jadi ada barang-barang yang dilarang untuk dibawa saat misa paus. Ada beberapa benda yang dilarang untuk dibawa saat misa paus. Berikut ini yang dilarang adalah makanan, minuman, payung, tongsis, kamera besar, dan tas besar. Ukuran tas yang diizinkan untuk dibawa masuk paling besar seukuran 6 liter. Cairan tidak boleh dibawa seperti saat naik pesawat karena ini demi keamanan. Kalau misalkan haus, di sana ada yang menjual minuman. Jadi bawa barang-barang Anda seminimal mungkin. Benda-benda yang memang penting untuk dibawa seperti uang, KTP atau tanda pengenal, lalu gelang untuk masuk ke GBK ini sudah pasti, dan handphone boleh dibawa. Untuk susunan acara misa sudah banyak diinformasikan dan disebar di WA atau di media sosial lainnya. Tapi kita tidak perlu memprint susunan acara tersebut atau membawa kertas karena di sana informasinya disediakan videotron yang besar, jadi kita tinggal mengikuti susunan acara lewat videotron tersebut. Yang perlu dipersiapkan mungkin yel-yel untuk menyambut paus. Jadi ada yel-yel yang dikarang untuk menyambut Paus Fransiskus saat berkeliling atau saat datang ke Stadion GBK. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Papa Francesco. Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Bienvenido, Papa Francesco. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Papa Francesco. Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Bienvenido, Papa Francesco.
Demikianlah video saya mengenai persiapan umat untuk mengikuti Misa Paus di GBK pada hari Kamis 5 September besok lusa. Kedatangan Paus kali ini memang mendatangkan sukacita dan disambut dengan gembira oleh umat Katolik di Indonesia. Kegiatan ini kemungkinan merupakan kegiatan yang langka karena kedatangan Paus sebelumnya itu di tahun 1989. Waktu itu yang menjadi Paus masih Paus Yohanes Paulus II. Dan sekarang di tahun 2024, Paus Fransiskus datang berkunjung ke Indonesia. Jaraknya memang cukup jauh, ada sekitar puluhan tahun, dan kita bisa mengikuti Misa Paus kembali. Semoga Misa Agung ini menjadi berkat dan juga membawa sukacita, damai untuk seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Silakan share, like, dan subscribe. Ini adalah sebuah buku yang pernah saya tulis, judulnya Europe Pilgrim Trip, berbahasa Indonesia. Di buku ini saya pernah membahas tentang Vatikan dan tempat-tempat ziarah Katolik lainnya di Eropa. Buku bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com.